lagi latihan nih Mbak, daripada gabut nggak ngapa-ngapain kan. Boleh gabung ya? Boleh gabung ya? Boleh. Boleh ikut minum ya? Boleh. Oh iya, belum ada minum ya. Dari ini teman-teman dari Kenalin, kami dari Romance Pitu. Romance Pitu. ya. Personalnya berapa aslinya? Personilnya 7. Kadang ada additional tambahan gitu. Oke. Mau by order sih ya, mau 1, 2, 3 gitu. Serius bisa 1, 2, 3? Iya, maksudnya 7 tambahnya 1. Oh tambahnya, Ya, 1, oke. 2, Tapi yang 3 gitu. lagi ngumpul ini 3 orang aja ya. Iya, lagi perwakilan 3 orang. Oke. Barusan lagi nyanyi apa tuh? Lagunya sendiri. Ya, Oke, kita lagunya sendiri. ini lagu sendiri judulnya Berdamai dengan Keadaan. Berdamai dengan keadaan. Lagi Benar. pandemi pasti ya. Iya, ini bikinnya pas pandemi. Saya tak nyapa yang di situ dulu ya. Halo Sobat Kaliana, jumpa lagi di Kaliana Podcast, podcastnya seniman tradisi dan kontemporer. Saat ini saya sudah bareng 3 orang Mas dan Mbak dari Romance Pitu. Romance Pitu ini adalah kelompok musik beraliran etnik ya. Benar. Pernah tampil di Pentas Jamwolu edisi 27 7 Oktober 2020. Nah, kalau sobat Kaliana belum sempat nonton live-nya waktu itu, boleh nanti cari di Kaliana Official channelnya Kaliana Art Official. Sampai begitu saya. Oke, kita nih podcast ini kita pengen kenalan lebih lanjut siapa sih seniman-seniman yang tampil di Pentas Jamwolu. Nah, sekarang dengan Romance 7 boleh dong kenalan dulu. Oke, urut Siapa? dari sebelah sini namanya Saya Joko Abad. Mas Joko Ya, Joko. Joko. Abad. Ya. Oh ya, abad keberapa? Itu ada kepanjangannya, Mbak. Oh, sudah jangan panjang-panjang, sudah Iya, nanti iya. kelamaan. Oh, Ya, iya, coba benar. abad aja. Terus mbaknya? Saya Rumania. Rumania jauh sekali. Iya, Oke. naik pesawat tadi ke Ya, sini. jam berapa sampai? 7. Oh, jam 7. Oke, mbaknya? Saya Dinda. Mbak Dinda. Oke. Mas Joko Abad, Mbak Rumania, Mbak Dinda. Dinda. Ini posisinya memang pegang instrumen gitar Bukan sih. atau gimana? Ini tadi pas kesini nemu gitar aja di Oh, saung gitu ya. oke. Sebenarnya Mas Joko ini di gamelan. Oh, oke. Saya di vokal. Mbak Terus Dinda drum. Oh, makanya pegangnya ini apa? Iya. Jimbe. Iya. Oke. Drum ya? Iya. Keren banget. Ceritain dong Romance Pitu itu kapan terbentuk, latar belakangnya seperti apa? Boleh di-share ke sobat kalian. Oke, awalnya Romance Pitu itu kita pengen yuk bareng-bareng ngumpulin anak-anak band tapi juga anak-anak tradisi gitu kan. Oke. Gimana sih Kok arahnya jadinya? ke sini memang yang latar belakangnya Iya, seniman kan tradisi. gamelan. Oh ya. Ini di tradisi ini di modern gitu kan. Gimana sih nanti kalau disatuin antara modern dengan tradisi gitu kan. Terus kita 2 tahun yang lalu tanggal 17 Juli 2018 tepatnya Oke, itu baru 2 tahun. kita kayak ada acara gitu 7 episode yang akhirnya kita terkumpullah orang-orang yang sudah dicari itu antara modern dan tradisi gimana, terus kita bikin aransemen gitu, terus ternyata asik juga ya, akhirnya kita bertahan sampai sekarang, berlanjut sampai Oke, sekarang. Dan 2 tahun. iya, bagi Dinda sendiri juga ini sesuatu hal yang baru karena agak hal yang baru sih kalau modern diketemukan dengan gamelan gitu, agak baru bagi anak-anak band gitu. Berarti selama 2 tahun ini sudah menghasilkan karya original ya? Sampai Kita berapa? sebelum pandemi itu malah kita kebanyakan cover-cover gitu. Oh gitu. Jadi cover-cover di aransemen ulang Dengan aransemen sentuhan etnik, gitu oke. kan. Terus setelah pandemi kita banyak istirahat, ngapain nih daripada nggak produktif, yuk bikin karya, bikin kayak rilis single gitu. Terus akhirnya kita bikin itu. Wah, ini kayaknya kok di era pandemi gini apa sih yang buat kita itu untuk motivator gitu kan, biar tetap teman-teman itu semangat. Jadi karena kita musisi, memberi semangatnya juga lewat musik gitu. Berarti justru tekanan pandemi itu membuat teman-teman melahirkan karya original Iya, Romance malah ada Pitu. hikmahnya ya. Selama 2 tahun perjalanan ini, gimana tanggapan audiens di Solo Raya khususnya, atau sudah sampai mana aja panggungnya yang pernah dijelajahin? Kalau untuk Romance Pitu ya karena baru 2 tahun ya, luar kota gitu, malah sering kayak di festival budaya atau Oke. seperti gathering di segala acara gitu. Tanggapannya audiens seperti Banyak apa? yang suka dan wah ternyata ya, misal anak muda nih, ini pertama apa kok ada gamelannya, ternyata lagunya Dance Monkey gitu, kayak ada Oke. kejutan-kejutan surprise gitu. Oh, ternyata bisa
bisa lucu juga ya, dance monkey, tapi ada sentuhan etiknya, ada gamelannya. gamelannya. Jadi lagu-lagu anak muda sekarang terus bisa ada gamelannya. Itu mungkin kita juga tujuannya supaya anak muda juga mencintai tradisi juga gitu kan, bahwa gamelan itu keren gitu. Jadi dari 7 personel ini sentuhan etniknya ada di instrumen di apa? Gamelan dan gamelan aja. Gamelan, saya Kendang. kebetulan kan bikin gamelan sendiri ya. Oh. Sebenarnya ya itu gamelan Jawa sih. Tapi itu saya bikin sendiri. Seperti kayak resonansi apalah itu, teknisnya gitu? seperti itu. Ya saya namai gamelan Jawa Bali. Oh. Jadi semacam kayak saron gitu, Iya, tapi Dan saron itu bentuknya beda. saronnya itu bisa untuk semua nada. Kan biasanya Di kalau dalam gamelan itu itu. nadanya ada A, ada B Terbatas. tuh ya. Kalau ini tuh kita bikin itu bisa semua nada. Semua nada. Bisa gitu ya? Iya, Bisa mau nada. mengikuti Iya. lagunya apa gitu, misalnya lagunya apa, oh di C ya udah kita bisa pakai sorok, Ya, kita ada diganti ininya, tuh ganti kayak gitu. wilahan gamelan namanya Oke. tuh. Mbak Dinda dari band konvensional ya, maksudnya band Iya. pegang drum. Ada kesulitan nggak ketika kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, misalnya kayak ini tadi gamelan gitu? Kalau- Sejauh ini gimana? Kalau buat saya pribadi, saya lebih bisa belajar lagi. Oke. Kalau kesulitannya mungkin lebih menahan diri itu ya, buat bisa menonjolin semuanya, Iya. enggak dominan. Oke, ya. Biar bisa bikin harmoni ya. Iya. Tidak harus saya yang paling kelihatan atau gimana gitu ya. Mhm. Oke, Mbak Dinda, Mas Joko. Tadi sudah menghasilkan karya, di posting di mana atau Kita di platform digital, Ya, di pakainya apa? Spotify, Oke, sudah. Youtube, Oke. iTunes, Hmm. terus YouTube juga udah, tapi baru kayak video lirik gitu, video Oh, klipnya di belum. YouTube. Iya, Punya kanal sendiri berarti? punya kanal Berarti memang sendiri. sudah mulai memanfaatkan Digital. teknologi digital Iya, untuk menjangkau audiens Iya. ya. Sejauh ini seperti apa ininya? Ngaruh Tanggapannya? Iya, sangat Harus berpengaruh sekali. dan Iya. job-job misalnya job masuk dari luar kota, dari Jogja, Madiun Oh, apa ya? itu Kebanyakan kebanyakan Tahunya malah dari dari- Instagram. iya, Oh, DM oke. gitu ya. DM Instagram kan, di Instagram juga kita Nyantumin cantumkan nomor telepon Iya. juga kan. Mereka rata-rata tahu dari Instagram. Oke. Heeh. Oke. Sejauh ini kan sudah banyak ya dari panggung ke panggung luar kota. Iya. Pengalaman yang paling seru apa nih? Ada nggak? Paling seru atau paling asik mungkin atau paling ngenes mungkin boleh di-share ke sobat kalian. Paling senangnya itu kemarin sebelum pandemi pas. Sebelum Oh ya, pandemi pas berarti itu kita sebelum Maret Iya, pas Maret ya. atau Maret Iya, ya. Maret pas Sebelum itu. pertengahan Maret, kita Iya, pandemi Maret, ya. pertengahan Itu kita ada jadwal touring sama Ivan Seventeen. Kita ngiringin dia, terus kayak dari desa ke desa gitu. Oh iya, Terus masuk desa ya. iya, lapangan jeblok-jeblok gitu kan. Tapi suka dukanya luar biasa gitu. seru Terus ya? ada kebanggaan juga kan bisa ngiringin artis gitu kan, oke. Ivan Seventeen, terus Iman Jirok kayak gitu. oke. Ada kebanggaan tersendiri lah. Ya. Dan mereka bagusnya itu mau diiringi dengan gamelan. Nah itu biasanya kayak nanti apa sih kok ditambahin artis gamelan gitu. nasional, tapi dia mau malah seneng banget justru ketika kita band dengan gamelan itu malah Iya, seneng malah dia banget. kayak joget-joget. Joget-joget. Sampai berapa Panggungan. panggung waktu itu? Turnya. Sebenarnya jadwalnya kita ada 10 10 titik ya. titik. Nah, baru jalan 5 titik terus kena pandemi Iya, kemarin. akhirnya oke. di postpone di cancel semua. Terus gimana nih? 9 bulan lebih Iya, ya atau hampir- 9 bulan hampir pandemi 9 ini bulan. gimana? Job Kesibukan. manggung seperti apa? Lalu kesibukannya seperti apa teman-teman di Romans gitu? Kalau itu begitu lockdown kita ya, cancel. Oh ya udah belum rezeki gitu ya. Terus sebulan kita kayak ngapain ya ini ya. Terus akhirnya kita nggak itu kayak kalau di Solo kan kejadian luar biasa ya pas itu ya, ya, KLB ya kan, pertama, nggak ya. boleh keluar rumah kayak gitu ya. Waduh ini daripada kaum rebahan kayak gini, gimana kalau kita bikin video tapi yang nggak ketemu gitu. Akhirnya kita bikin itu ya Oke. sendiri-sendiri ya. Oh iya, Kan betul. at home gitu online. Posting di? Diposting di IG ya kayaknya. Oke, di Ya. YouTube ada. Itu pas itu cover rumah kita Lagu dari kita. God Bless itu. Iya. Terus Saya nonton itu sendiri-sendiri waktu buat previewnya Romans itu yang mau ditampilkan. gitu. Ya, itu iya, sendiri-sendiri gitu kan. Jadi dari rumah ke rumah mereka bikin video sendiri, kita kirim terus kita diedit, gabungkan. terus Oke. digabungkan. Oh iya, udah. Terus habis itu kita latihan lagi belum boleh. Terus akhirnya Ngumpul-ngumpul kan belum boleh juga Iya, kan. Masih kita belum bisa ya, masuk studio ya ya buat jadi latihan. kaum rebahan dulu lah, sementara ya. apalah ya. Sambil untuk
beradaptasi dengan keadaan kan. Kita harus menunggu itu, terus akhirnya udah mulai ada kelonggaran itu, kita mulai latihan-latihan lagi. Ayo gimana teman-teman, daripada gabut di rumah gitu kan, ayo latihan lagi gitu. Akhirnya teman-teman ya oke mas, terus akhirnya kita bikin single itu. Oke. Dan Romance itu mendapat kesempatan untuk tampil di pentas Jambolu Itu seru banget ya. Oktober ya, akhir Oktober itu kan Itu dalam adalah- rangka Sumpah Pemuda ya waktu itu ya. Iya, sudah. Gimana perasaannya waktu itu mendapat kesempatan tampil di acara live yang disiarkan di kanal YouTube Kalyana Art Official? Pentas Jambolu itu kalau bagi Romance Pitu seperti oase di padang pasir. Waduh. Iya, kita yang kehausan pengen tampil gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba Pengen ada mengekspresikan celing, diri gitu ya. celing, terus ada sih tampil nih gitu. Di era kayak pandemi gini ini virtual gitu. Waduh, ini kayaknya seru nih. Biasanya penonton hua gitu ya. Ini Sekarang gini cuma depannya kosong gitu kan, tapi kita tetap kayak kudu harus halu ekspresif tuh gitu. ya. Hai semuanya pemirsa gitu, biasanya bisa seru-seruan gitu ya. Kalau bagi teman-teman ya nggak apa-apa lah, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, itu senang banget bisa diundang di Kalyana Art Official. Apalagi itu tantangan buat kita juga. Iya. Apa Biasanya, temanya apa? Temanya ada Oh iya, tribut kemarin gesang. tribut gesang sama Gesang pemuda. sama Sumpah Pemuda, kan. ya. Nah, kita dalam jangka waktu yang Seminggu. 1 minggu atau apa, kita harus nggarap lagu-lagunya almarhum Gesang Iya. sama lagu-lagu semangat buat Iya. Sumpah Pemuda Iya. itu kan. Challenge Jadi banget ya itu. Challenge banget, teman-teman ya ngebut banget Iya. itu. Wah, padahal kita itu karakternya kalau apa lagu meskipun kita cover tapi benar-benar kita aransemen Di ulang aransemen gitu. ulang. Benar-benar aransemen ulang dan benar-benar kalau orang dengerin awalnya itu Ini lagu Enggak, apa ya? enggak, ini lagu apa sih begitu intronya, masuk, tahu-tahu oh ini lagunya Bengawan Solo gitu. tahu. Nah kayak gitu. Nah kita itu ciri khasnya di situ. Jadi setiap lagu kita aransemen. Nah padahal dalam waktu 1 minggu itu. Nah kebetulan ya 15 lagu. 15 lagu kita. 15 Iya, iya, lagu iya. tuh. Nah ini pusing juga kan di bagian yang megang tempo, bagian apa. Pusing juga ya. Pusingnya sampai kayak apa? Hampir- Mudah-mudahan nggak ngabisin Panadol. Hampir Oke. tiap hari kita latihan terus akhirnya udah jadi ya, nanti apa yang terjadilah. Kita yang penting udah berusaha. Iya. Oke teman-teman semangat kita. Tapi oke kan? Kan Iya. dan waktu itu tanggapan dari audiens di online kan juga bagus kan ya. Komen-komennya ya, Iya, matur nuwun ya sudah komentar bagus ya para netizen. Oke, harapannya seperti apa nih dari Romance Pitu dengan keberadaan seperti channel seperti Kalyana Art Official yang memberikan kesempatan kepada seniman seni tradisi dan kontemporer untuk ikut berkarya dan tampil di channel YouTube kami. Seperti apa harapannya? Harapannya mungkin terus lanjut ya kayak pentas-pentas seperti itu, karena itu memang sebuah angin segar untuk para seniman khususnya juga. kan, menjadi kayak punya wadah, punya tempat untuk tampil gitu. Dan itu Berekspresi. semua orang, semua bahkan maupun seniman muda, seniman yang udah senior Iya. pun mereka juga Bisa masuk di situ. masuk ke situ. Benar. Terutama yang generasi muda itu biasanya kan jarang mendapatkan wadah. Nah, Iya. di Kalyana itu sangat netral sekali. Bahkan yang muda-muda itu diberi wadah di situ. Itu Iya, sangat punya bagus kesempatan sekali. semua gitu. Nah, biar kita tetap bisa lanjut, kami disupport juga ya. Iya, lanjutkan. Disebarkan ya, Iya. informasi Sebarkan. tentang channel Kalyana dong. Art Official, biar banyak yang like, banyak yang subscribe, nanti juga banyak yang nonton lagi kalau kami sudah siaran live lagi. Ya, Oke, Sobat Kalyana, demikian tadi obrolan singkat saya dengan teman-teman dari kelompok musik Romance Pitu. Jumpa lagi di Kalyana Podcast edisi selanjutnya. Dadah.